Halo, kenalin aku Alifa Hoerunisa. Di sini aku akan sharing tentang 7 pilar dalam komunikasi bisnis. Apa sih itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan juga bisnis. Komunikasi itu sendiri adalah sebuah pertukaran ide, gagasan, ataupun pesan, baik antar individu ke individu, individu ke kelompok, atau kelompok ke kelompok. Nah, sedangkan untuk bisnis itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang mempertukarkan produk, baik itu barang ataupun jasa, dengan tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan. Jadi, komunikasi bisnis adalah sebuah pertukaran, baik itu ide, gagasan, ataupun pesan, dengan mempertukarkan produk, baik itu barang ataupun jasa, dengan tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan. Nah, ketika komunikasi ingin berjalan secara efektif dan juga efisien, kita harus bisa memahami tentang 7 pilar dalam komunikasi bisnis. Apa aja? Yuk simak sampai akhir. Yang pertama, pemahaman tentang komunikasi, di mana kita itu bisa memahami kita sebagai komunikator dan kita juga sebagai komunikan, dan bagaimana proses berlangsung agar tidak terjadi hambatan atau gangguan-gangguan sehingga terjadinya miskomunikasi. Salah satu contoh di sini saya akan mencoba mengambil dari toko buah-buahan yang terkendala dari operasional pada saat pandemi, karena pada saat itu biasanya berjualan secara offline, tiba-tiba harus berjualan secara online. Nah, di sini toko pemilik buah-buahan mencoba untuk menyampaikan sebaik mungkin kepada komunikan atau pembeli bahwa pembelian atau penjualan akan dilaksanakan secara online atau by WA. Nah, untuk pengiriman juga akan dilaksanakan secara online menggunakan delivery atau agen pengiriman untuk meminimalisir adanya interaksi dan menjaga kesehatan kedua belah pihak. Yang kedua, ada good thinking, di mana komunikator atau penjual mencoba untuk menyampaikan pesan-pesannya semenarik mungkin sehingga bisa menarik perhatian dari komunikan. Contohnya, penjual memberikan atau mengeluarkan produk paketan agar bisa menarik para pembeli. Yang ketiga, ada penggunaan bahasa, di mana bahasa yang digunakan itu harus sesuai, tergantung dengan target yang kita inginkan. Contohnya, ketika toko buah-buahan tadi ingin menargetkan orang Garut, maka bisa menggunakan bahasa Sunda. Tapi ketika targetnya sudah lebih luas lagi di luar Garut, bisa menggunakan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, jadi dipahami oleh seluruh budaya. Yang keempat, tentang kejelasan pesan, di mana kejelasan pesan ini, toko buah-buahan tadi bisa mencoba untuk menjelaskan apa aja isi dari paketan tersebut. Apakah semua buah-buahannya ada, atau hanya beberapa aja, contohnya ada apel, jeruk, atau pisang. Kayak gitu. Dan yang kelima, ada persuasif atau bisa mendorong para pembeli atau komunikan untuk bisa menginstruksikan atau melakukan pesan atau instruksi yang akan kita sampaikan. Contohnya, buah-buahan ini akan bisa membantu menjaga kebugaran tubuh kita, karena pada saat itu sedang COVID, jadi orang-orang pasti pada aware terhadap kesehatan mereka. Nah, bisa juga untuk daya persuasif ini menggunakan data atau fakta yang valid, sehingga orang-orang bisa lebih memperhatikan kembali apa yang disampaikan. Yang keenam, ada kelengkapan pesan. Nah, selain tadi kejelasan pesan, ada isi-isi dari paketannya itu apa aja, kelengkapan pesan ini bisa lebih menyeluruh. Contohnya, dari isi paketan tadi itu bagaimana cara pemesanannya, bagaimana cara pengirimannya, bagaimana ongkirnya, apakah mahal ataukah murah, dan juga sebagainya. Sehingga si produknya itu bisa kita perhatikan dari awal penjual ke produk ke pembeli. Dan yang terakhir ada ikhtiar baik atau goodwill, di mana si toko pemilik buah-buahan tadi itu memberikan garansi untuk si pembeli. Kalau semisal ada kerusakan nih di tengah perjalanan, atau mungkin si penjualnya itu memberikan produk yang basi atau yang busuk, maka akan ada garansi atau pengembalian barang dan diganti kembali dengan produk yang baru dan lebih fresh. Kayak gitu. Itulah 7 pilar dalam komunikasi bisnis yang bisa kita terapkan dalam
komunikasi bisnis kita. Nah, gimana nih teman-teman udah mencoba untuk menerapkan 7 pilar tadi atau belum? Yuk cek dan tulis di kolom komentar ya. See you.